Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah studi case Facebook Ads Automation ya. Nah, dalam 5 menit ke depan saya akan menjelaskan apa itu Facebook Ads Automation. Nah, sebelumnya saya akan melakukan disclaimer bahwa konten iklan yang saya akan perlihatkan ini bukan milik saya. Kebetulan sedang mampir di dalam timeline beranda Facebook saya. Dan ini akan saya jadikan studi case ya. Oke, ketika saya sedang scrolling di Facebook, saya menemukan sebuah iklan dari produk obat ya. Nah, ini minyak albumin ikan gabus. Nah, ini kontennya ini cukup menarik ya. Copywritingnya juga sederhana dan materi iklannya berupa konten video. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah pada bagian ini teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 216 komentar nih teman-teman. Nah, pengaruhnya apa? Oke, saya akan coba jelaskan. Jadi gini teman-teman ya. Ketika kita beriklan, biasanya orang itu nggak akan langsung klik ke tombol ini. Nah, kan kalau diklik itu akan diarahkan ke dalam toko online kita atau ke dalam landing page. Nah, tapi kebanyakan mayoritas ini calon customer kita itu biasanya mereka akan komentar terlebih dahulu. Oke, kita lihat nih. Nah, seperti ini. Jadi dari 216 komentar ini termasuk saya ya. Itu kita bisa lihat di sini rata-rata itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Contohnya, berapa harganya? Gimana cara beli? Cek harga, ini cek harga ya. Terus kita bisa lihat lagi cek harga. Ini mayoritas cek harga. Nah, seperti ini. Ya. Dan jika teman-teman mengalami komentar iklan yang rame seperti ini bagus banget ya. Tapi dari sisi Anda sebagai seorang pengiklan, ini cukup merepotkan. Kalau memang Anda punya CS, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak sempat memiliki CS atau masih single advertiser, ini akan cukup melelahkan. Kenapa? Karena orang-orang yang komentar ini adalah calon pembeli potensial. Kenapa? Karena mereka sudah lihat iklan, sudah lihat konten video iklan kita, dan mereka tertarik. Tapi mereka belum percaya, gitu. Makanya mereka nggak klik iklannya, tapi mereka akan komentar dulu. Kenapa? Karena mereka haus akan informasi, pengen tahu lebih detail tentang produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan, seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini, banyak orang yang tanya dengan pertanyaan yang sama. Padahal ya, kalau misalkan udah ada nih nanya nih, tanya harga gitu kan, saya tinggal lihat aja nih jawabannya apa gitu kan, daripada saya ikut-ikutan nanya. Tapi kadang orang Indonesia seperti itu ya. Oke, saya akan tampilkan semua komentarnya. Udah tahu ada yang nanya harga, tapi kita tetap tanya harga gitu kan. Kenapa? Karena calon customer itu adalah seorang raja. Raja itu maunya dilayani ya teman-teman ya. Walaupun raja yang itu udah tanya harga ya, gua raja baru gitu, saya raja baru. Nah, saya juga pengen dilayani. Nah, tipikal calon customer kita seperti itu. Oke. Jadi mereka tuh mau dilayani, mau dispesialkan. Nah, kita akan buat seperti itu. Tapi masalahnya 200 komentar itu kan banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan repot. Nah, contohnya nih, kalau ada orang yang tanya harga, nah si advertiser ini memberikan edukasi ya, memberikan balasan. Nah, contohnya di sini dikasih tahu nih, per botolnya 145.000 Kak. Dan ini cara belinya. Silakan klik di sini untuk order. Nah, biasanya orang-orang yang komentarnya dibalas, mereka akan klik linknya dibandingkan ke sini, dibandingkan ke iklannya gitu. Mereka akan lebih senang diarahkan. Nah, seperti itu. Makanya jangan pernah meremehkan komentar yang masuk di iklan teman-teman. Kenapa ya? Tadi saya bilang, orang yang komentar itu adalah calon pembeli potensial. Kenapa? Karena mereka sudah tertarik, sudah nonton iklan teman-teman mungkin ya. Makanya mereka komen. Cuma mereka belum percaya gitu, belum yakin. Makanya mereka tanya. Ketika pertanyaan mereka di kolom komentar itu diacuhkan, mereka akan lupa. Gitu kan, sayang gitu teman-teman ya. Jadi kita sudah buang mengeluarkan biaya untuk iklan, tapi nantinya boncos gitu. Nah, makanya saya lebih senang gitu kalau ada orang yang tanya terus dibalas. Wah, itu saya senang banget. Saya merasa diistimewakan, apalagi disapa seperti ini gitu. Ini Kak harganya dan ini cara belinya, dan itu pasti akan diklik sama si orang yang tanya tadi. Seperti itu.
Tuh, berapa harganya. Nah, dan biasanya kalau kita balas gitu kan, kita tuh sekaligus mengedukasi, sekaligus memberikan penjelasan. Nah, semakin banyak orang kenal dengan produk kita, semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, insya Allah konversi akan lebih tinggi ya, dibandingkan kalau komentar nggak dibalas, kalau kitanya nggak edukasi. Nah, sarana pertama closing gate-nya adalah di komentar ini kalau teman-teman beriklan. Ya, seperti ini ya. Oke, dan biasanya ketika udah komentar nih, ini udah loyal customer nih. Biasanya ketika dia sudah beli, lalu lihat iklan kita lagi, biasanya dia suka upload testimoni seperti ini. Nah, itu akan viral juga teman-teman ya. Tuh, oke, secara otomatis. Tuh, langsung memberikan testimoni juga kan enak seperti ini. Cek harga. Tapi baik lagi, kita akan kerepotan kalau misalkan pertanyaannya sama dan berulang-ulang. Oke, dan di sini saya akan memberikan panduan tutorial bagaimana caranya membuat Facebook Ads Automation. Nah, maksudnya gimana Mas Gilang? Jadi nanti kita akan bisa membuat semua komentar yang masuk pada campaign iklan kita akan dibalas komentarnya berdasarkan kata kunci. Jadi jadi opsional ya, bisa semua dibalas ataupun bisa berdasarkan kata kunci. Contoh misalkan di sini mayoritas orang komentar itu berapa harganya. Ya, ada cek harga, ada berapa harganya. Nah, kata harga itulah yang nanti akan kita setting auto balas komentar di iklan kita. Nah, jadinya kalau ada orang yang tanya berapa harganya, cek harga, itu akan langsung dibalas seperti ini. Nah, ini bisa jadi dibalas secara manual atau secara manual ya, mungkin bisa punya CS. Tapi yang akan kita bahas nantinya adalah kita akan buat ini dengan sistem automation ya. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya berapa harganya, itu langsung dibalas. Dan yang paling unik adalah ketika dia komentar, selain komentar dibalas dan juga disapa dengan nama, maka iklan kita, fanpage kita akan memberikan follow up ke DM atau ke inboxnya si calon customer yang sudah komentar tadi. Kenapa? Sebagai reminder. Nah, contoh misalkan ya, ketika saya lihat iklan seperti ini, terus, nah ini contohnya nih, oke saya akan perlihatkan. Di sini misalkan saya tertarik nih teman-teman ya, saya tertarik pengen beli produk ini, tapi saat itu saya sedang senggang gitu. Terus saya tanya nih, nah ini 21 menit yang lalu, gitu, saya cek harga gitu. Nah ternyata nggak dibales gitu. Saya nggak mau klik iklan karena saya belum yakin. Saya lebih baik tanya dulu dibandingkan klik iklannya. Ya bisa jadi orang yang udah di Facebook itu biasanya males keluar dari Facebook. Itu tipikal utamanya. Ya, terus karena 10 menit tidak dibales, ya tidak ada respon, maka mungkin saya punya kegiatan lain. Ya, akhirnya apa? Teman-teman, iklannya akan boncos. Gitu, tidak akan mendapatkan konversi. Padahal kalau dibalesnya cepat ya, minimal tuh 1 menit atau 2 menit direspon, itu orang, wah iya nih cek harga, dikasih harga, langsung beli. Gitu, biasanya ya, minimal itu 50% udah kita dapatkan kepercayaan dari calon si customer tadi. Oke. Nah, tapi bayangin kalau misalkan ada 200 komentar itu, kita harus fast respon. Kan kita nggak bisa standby terus ya di depan komputer ataupun di depan laptop gitu kan. Nah, kita akan buat iklan kita sudah bisa auto balas komentar dan responnya juga itu di bawah 1 menit. Langsung dibalas berdasarkan kata kunci. Lalu akan diberikan follow up ke dalam inbox messenger. Jadi nanti ketika misalkan tadi komentar saya nggak dibales, terus tiba-tiba 1 jam kemudian saya punya waktu senggang lagi dan buka Facebook. Nah, saya dapat notif di inbox saya. Halo Kak Gilang, ini produk yang tadi Anda tanyakan harganya. Ini Kak, detail harganya. Nah, jadinya bisa sebagai retargeting teman-teman ya. Nah, uniknya lagi, di Messenger nanti kita bisa buat yang namanya toko online. Jadi nanti ada gambar yang bisa diklik, ada tombol-tombolnya, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan si calon customer itu bingung ya kan, wah banyak produknya nih, saya bingung, saya butuh informasi detail. Ketika mereka tanya di dalam inbox, itu yang respon juga otomatis teman-teman ya. Nanti kita punya yang namanya fitur chatbot di dalam inboxnya. Nah itulah yang akan kita bahas nanti di kelas Facebook Ads Automation. Nah ini kelasnya gratis teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman klik tombol di bawah ini untuk daftar.
nanti akan langsung mendapatkan video panduannya. Oke, sekian dulu studi case dari saya. Kita akan bahas bedah studi case-nya. Oke, bersama saya Gilang Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.